الرجيم الله بسم الله الرحمن الرحيم الله أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون الله قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم Bismillahirrahmanirrahim. Ayyaman ing pira-pira dina nusibaten nasabaken apa lafaz ayyaman bisyami kelawan lafaz siam au bisumu atau kelawan lafaz sumu makdaron ing kira-kirane ma'dudatin halih den itung ai kola ili tegese kang gidike au muaqqatatin atawa den wektu-wektu bi'adati ma'lumin kelawan wilangan kang wis den kawruhi wa hiya utawi ayyaman ma'dudat iku Ramadanun bulan Ramadan kama kaya dene keterangan sayati kang bakal teka apa mah wa qallalahu lan kidik-kidike ayyaman ma'dudat tashilan krana gampangaken alal mukallifina ing atase wong mukallaf kabeh. Paman mongko tesapane wong kana kang ana mingkum saking sira kabeh ayhina syuhudahu tegese ing nalikane nyekseni sapa man ing Ramadan. Ana iku maridon dalam keadaan sakit au ngala safarin atawa ing atase tingkah safar. Ai musafiron tegese musafir safarul qasri ing safar qasr. Nah sing dipun dijelasaken kewajiban kita untuk berpuasa nggih. Nah niki napa maksudipun qala ila au muaqatatin bi adati ma'lumin wa ya Ramadan kama sayati wa qala lahu tashirin 'ala mukallafin. Maksudipun subhanallah saking sifat Rahman Rahim Gusti Allah datang orang-orang yang beriman niku menurunkan ayat perintah pun wahda. Maksudipun qala ila au muaqqatatin atau maksudipun ayyam ma'dudat niku cara bahasane niku hanya beberapa hari lah yang bisa dihitung ngaten. Makanya teng mriki nami ayyaman ma'dudat inggih menika Ramadan. Nah maksudipun wa qallalahu tashilan 'alal mukallafin. Apa artinya dimaksudnya untuk menggampangkan kepada mukallaf? Mukallaf apa sih? Itu orang yang sudah balik. Ya ada beberapa lah ketentuan mukallaf itu yang menjadi atau taklif yang menerima beban untuk menjalankan kewajiban puasa. Cuma sedikit lah, maksudnya enteng lah, ngaten. Karena kekhawatiran apa ya kalau biasanya nggak apa-apa nek di langsung sebenarnya kayak jenengan anu ora biasa puasa kok jijik kon puasanya 3 bulan kok kaget ngaten niki di awal-awal Islam niki Allah belum menjelaskan 1 bulan puasa tapi
udah ada firman Allah itu sedikit demi sedikit lah mengutarakannya. Hanya beberapa hari lah, tapi ya orang mungkin 3 hari atau 4 hari. Karena sebelum kewajiban puasa untuk umat Nabi Muhammad, mungkin zamannya Nabi Isa atau Nabi Musa itu paling 1 bulannya 3 hari ngaten. Nah berhubung niki ada ketentuan baru firman dari Allah diwajibkan untuk puasa itu bulan Ramadan, Allah itu memberi isyarat bahwa tidak banyak hari lah. Ngaten. Maksudnya pun gampang akan biar tiang-tiang mukallaf atau tiang-tiang beriman itu mboten kaget. Dan itu pun belum dijelaskan ketemu bulan Ramadan, makanya di sini kama sayati. Nanti keterangannya akan datang masalah bulan Ramadan. Berarti kan 1 bulan penuh nggih. Itu sudah didulukan faman kana minkum maridun aw ala safarin. Itu ada keringanan, ada rukhsah bagi orang yang sedang sakit atau orang yang sedang bepergian. Nah, bepergian di sini disebutkan safaril qasri, tentunya bepergian itu yang minimal ketentuannya itu yang boleh qasar atau jamak ngaten. Itu artinya berapa? Jarak 80 km ngaten. Tapi ya aja karena demi hujah jadi musafir jadi kang benda memajenang muter-muter dihitung kira-kira 80 km jenengan terus orang puasa. Nah itu artinya kan ada ketentuan musafir dalam tujuan apa sih? Tentunya syaratnya wajib musafir yang diperbolehkan untuk tidak puasa ya tentunya musafir yang tidak di jalan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus maridun sakit. Jangan karena jenengan alasan sakit. Ya kemana sakit ringan lah, sakit pilek. Kan kena apa sih padahal jenengan kan ngasih nom. Aku pilek lah ora puasa. Ya jangan begitu. Nggih? Karena nanti ada ketentuan di sini ya, apa sakit karena apa ngaten. Wa ajhadahu lan mayahaken hu ingman apa asaumu puasa fi halaini dalam tingkah loro yang mereka wau sakit dan musafir. Faftaru maka berbukalah. Fa'iddatun maka ngitung sapa man ai fa'alaihi maka wajib ing atase man apa sing wajib apa iddatu ma ngitung perkara aftaru kang buka sapa man min ayamin saking pira-pira dina ukhara kang meneh ayyasu muha tegese wajib puasa qada ngodoni puasa sapa man ha ing ayamin ukhar. Jadi wajib mengqada puasa ketika tidak puasa tadi karena halangan sakit atau safar, wajib mengqadanya di hari ayamin ukhar. Itu hari yang lain selain bulan puasa. Badalahu krana ganti ing aftar wa alal ladzina lan yang sama akeh la yutiqunahu alal ladzina yutiqunahu nggih wa alal ladzina lan yang sama akeh la yutiqunahu kang ora kuat puasa sapa manhu ing puasa ngaten. Apa alasane ora kuat puasa dikibarin krana sepuh wong wis tuwa ngaten. Au maradin atau mriyang la yurja kang ora den arep-arep apa bara uhu marine marid. Nah ngaten begitu tidak kuat puasa lah karena alasan orang tua kan fisiknya sudah lemah nggih, itu tidak diwajibkan puasa. Atau orang yang sakit yang sudah akut yang sudah tidak diharapkan kesembuhannya, maka fidyatun membayar fidyah. Itu tidak diwajibkan qada. Nanti saya jelaskan nggih untuk tafsirannya. Ya utai fidyah iku ta'amum miskin napa nggih? Maringi atau memberi makan kepada orang miskin. Ayo qadri tegese kira-kirane perkara yakulu kang mangan sapa miskin fi yaumi dalam sedinane wong miskin. Wa huwa tawi fidyah iku mudun samud. Samud niku segantang lah kalau bahasa kita nggih. Nek cara bahasa Arabe semut niku seperti apa nggih satu sok. Kalau satu sok kan satu zakat fitrah niku satu sok. Nah, 1/4 zakat fitrah 1 mud berarti ya kira-kira lah. Tapi ini tadi ada ketentuan zakat fitrah berarti berapa? 2,5 kilo nggih. Dibagi 4 berapa? Dibagi 4 lah itulah ya. Itu 1 mud. Yang 1 sok
Dalam kitabnya itu 4 mud. Tapi nanti dijelaskan lagi biar mantan paham. Wa huwa utawi fidyah iku mudun samud min ghalibi kuwatil biladi, saking umumnya kekuatannya negara. Nah niki kekuatan negara untuk menjadi tendensi nggih, untuk menjadi parameter semut itu berapa. Di kulli yaumin dalam saben-saben dina. Setiap dina jenengan ninggalaken puasa yang diwajibkan fidyah, nanti ini sing untuk kibarin au maridin la yurja barauhu niku setiap harinya hitungannya 1 mud nggih bayar fidyahnya. Wa fikiratina dalam kira suci bidho fatil fidyah kelawan mudhafaken kalimat fidyah wa hiya uta mudhafaken fidyah lil bayani krana jelasaken. Wa kilan diucapaken la utawi la iku ghairu maqdaratin ora den kira-kiraken. Lan iki maksudnya la napa? Nggih menika sing kula waos la yutiqunahu. Nah niki untuk penjelasan seandainya ada orang yang tidak paham Al-Qur'an kok membaca wa'alal ladzi, kan aslinya ayatnya di situ kan wa'alal ladzina yutiqunahu. Kok ahli tafsir Imam Suyuti di sini ditambahin la. Ngaten. Itu dari mana? Alasannya jangan nambah-nambahi kalimat kan begitu kalau orang yang enggak ngaji nggih. Nah, dijelaskan kalau tidak memakai la, gimana caranya memaknain yutiqunahu? Yutiku asli kalimatnya artinya adalah kuat puasa tapi masyaqqah. Apa masyaqqah itu? Kesulitan atau keberatan. Ya ujung-ujungnya nek sami kuat puasa tapi kesulitan. Nah, ketika seperti itu maka dapat rukhsah. Itu boleh tidak menjalankan puasa. Ujung-ujungnya sama. Nah, kenapa harus diperdebatkan? La yutiqunahu dengan yutiqunahu artinya sama. Tapi karena Mbah Suyuti seorang al-alim alamah itu biar menggampangkan pada santrinya yang ngaji, langsung dalam tafsirannya la yutiqunahu, tidak kuat puasa, simple kan? Karena arti sesungguhnya yutiqunahu kuat puasa tapi masyaqqah. Wis jenengan cepet dipaham mana? La yutiqunahu nggih. Nah, berarti Mbah Imam Suyuti itu luar biasa dalam menerangkan masalah tafsir Al-Qur'an. Ketemunya sama. Kuat puasa tapi keberatan, kesulitan. Nah, kalau la yutiqunahu ada la-nya kan udah otomatis ketahuan tidak kuat. Tidak kuat puasa. Pun paham nggih? Tanpa bahasan wakila la khairu maqdaratin. Niku maksudipun. Wa kanulan ono sapa ngakeh, mesti wa kanu ngakeh niku jaman biyen niki sing kula jelasaken wau awal-awale Allah mewajibkan puasa kepada umatnya Nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iku mukhayyaraini, ada 2 pilihan. Fi sadril islami dalam awal-awal Islam, bainas shaumi ing dalam antara puasa wal fidyati lan fidyah. Dulu awal kali diwajibkan puasa zamannya Rasulullah keringannya Gusti Allah. Nah itu saya katakan tadi wahda satu tangga dicoba gitu kan. Ada 2 kekuatan, ada 2 pilihan. Sing gelem puasa ya syukur puasa, tapi yang tidak mau puasa berarti harus bayar fidyah. Mbok kepenak mesti syukur cukup bayar fidyah orang untuk puasa. Itu di zamannya Rasulullah nggih. Awal-awal ayat turun. Nah, ketika itu diterapkan terusnya summa nusikha. Nah niki ketika ini diterapkan berjalannya waktu nggih, lalu dinasah ayat itu. Jadi ketentuan 2 pilihan itu dihapus nggih. Karena apa? Bita'yinis shaumi, dengan menyatakan puasa. Jadi puasalah yang harus dijalankan. Nah, nanti ada ketentuan yang lain. Terusipun biqaulihi, nah niki biqaulihi faman syahida minkum syahra falyasumhu, dengan datangnya ayat firman Allah faman syahida minkum syahra falyasumhu. Jadi ini siapa orangnya yang menyaksikan, kalian semua menyaksikan bulan puasa, yaitu maksudnya yang mengalami bulan puasa, ketekanan bulan puasa, falyasumhu, diwajibkan puasa. Nah niki ayat selanjutnya niki par niki. Nah niki ayat yang tadi ada 2 pilihan dihapus dengan datangnya ayat faman syahida minkum syahra falyasumhu. Pun paham nggih?
Kala ngendika sapa Ibnu Abbas, illal hamila kejaba wong hamil. Berarti ini yang tidak dinasah hukumnya yaitu untuk orang yang hamil wal muradi'a lan ibu-ibu kang nyusui. Idza tartalane futur atau muka sapa wong hamil lan ibu murade yang menyusui khaufan karena wedi alal waladi ing tase putranipun fa inna mangko temen hamilan murade iku baqiyatun tetap bila nuskin kelawan tanpa den nasah atau ora dihapus niku hukumnya bagi hamil dan murade fi haqqihima ing dalam hake karone hamil lan ibu menyusui. Paman mangko sapane wong tatowa kang sukarela sapa man khairon ing kebagusan biziyatati lan tambah alal qadril mazduri ing atas kira-kirane perkara kang ditutur fil fidyati ing dalam bayar fidyah. Bahwa mengetahui tatawu atau sukarela ai tatawu yang tegese sukarela iku khairun lebih bagus lahu kademan tatawu lahu kademan ada wa anta sumulan lamun utawi puasa sapa sira kabeh utawi lafal anta sumu iku mubtadaun katarkib dados mutada khabaru te khabar mubtada iku khairun lebih bagus lakum kados kabeh minal aftari saking muka niku boten puasa lah nggih maksudipun wal fidyatu lan bayar fidyah. Ing kuntum lamun ana sapa sira kabeh ana iku ta'lamuna padha ngawuri sapa sira kabeh. Innahu ing temen setuhune poso iku khairun lebih bagus lakum kedhewe sira kabeh. Iya. Faf'aluhu mongko agawe poso, lakukanlah poso sapa sira kabeh. Faf'alu mongko agawe sapa sira kabeh hu ing poso. Pun semanten riyin. Niku seketik pun kali kula jelasaken seketik nggih. Nah, sebelum kula menjelaskan tafsir kali hukum-hukumnya, saya masih ingat alhamdulillah ketika ngaji di rumah Mbak Yu saya nggih, kita menceritakan sejarah tentang tragedi tertragis dalam segala secara Islam yaitu pembantaian Sayyidina Husain. Ingat kan nggih? Nah, setelah kula menceritakan itu kula ada tuntutan kula janji teng jenengan sedaya badhe menjelaskan masalah ilmu dari awal, masalah ilmu dari Gusti Allah pastinya dari awal, entah itu secara Islam atau apa yang dikehendaki oleh Allah, apa yang diciptakan oleh Allah dari awal nggih. Untuk supaya jelas, mumpung ini di rumah saya, alhamdulillah ini ada pena, ada bor, ada papan tulis biar mantan. Saya membuka dengan pengendika Sultanul Auliya Syekh Abdul Qadir Jailani. Jenengan jawabin apa ketika kula nyebut asma Syekh Abdul Qadir Jailani? Apa tadi? Qaddasallahu sirahul aziz. Monggo qaddasallahu sirahul aziz. Nah, itu mungkin luar biasa jenengan. Niki dalam kitabnya Sirul Asrar, yaitu rahasia dalam rahasia. Ini luar biasa. Karena zaman-zaman akhir inilah bisa mengupas masalah ilmu rahasia ini. Saya buka dengan hadisnya kama fi hadisin Jabir radhiyallahu anhu. Ini kalau lagi ngiling hadisnya ini singgo referensi nggih. Alasan referensinya innahu sa'ala Rasulillah nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam an awwali ma khalaqallahu ta'ala. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam annallaha khalaqa qabla al-asya'a nurun nabiyyika. Ini dari hadisnya sahabat Jabir. Ini nanti kalau ada yang ikhtilaf nanti saya jelaskan. Sekarang pokoknya dipantengi apa yang saya jelaskan. Ngatur nuwun nggih. Jangan banyak pikiran masalah ikhtilaf dulu. Saya jelaskan hadis ini dulu. Sahabat Jabir bertanya kepada Nabi Yina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, apa yang Allah ciptakan paling pertama sebelum engkau menciptakan yang lain?" Lalu Rasulullah menjawab pada Jabir, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Annallaha khalaqa qabla al-asya'a nurun nabiyyika," yaitu nurnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, selengkapnya insyaallah saya juga masih ingat, mudah-mudahan nggih. Allah ya, Allahumma shalli wa sallim
wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Faj'ala dzalika an-nur yaduru bil qudrati haitsu syaa Allah. Wa lam yakun fi dzalika lauhin wala qalamin, niku kolam niki. Wala jannatin wala narin wala mulukin wala jinnin wala insin wala ardin wala sama'in wala qamarin wala syamsin. Wa ala hadzal nur wa ala hadza fan-nur jauharin la urudin. Niki biar saya jelas, biar jenengan paham. Saya tulis nggih, ngapunten. Apa tadi yang jawaban Rasulullah pertama yang diciptakan oleh Allah? Nur Muhammad. Oke. Ketahuilah ini adalah penjelasan ilmu tingkat tertinggi. Jadi kita mengutip dari hadis itu sudah ada dalam kitabnya Syekh Abdul Qadir Jailani, Qaddasallahu sirahul aziz. Itu dalam kitab Sirul Asrar, rahasia dalam rahasia. Ini Nur Muhammad. Ini yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala paling pertama, nggih. Nah, mengutip dari Nur Muhammad ini adalah pancarannya. Itu dalam surat Al-A'raf juga ada keterangan bahwa Nabi Isa, Allah berfirman dalam Injil kepada Nabi Isa untuk bersiap-siap bahwa Allah menciptakan Ahmad di langit, menciptakan Muhammad di bumi. Itu artinya apa? Nur Muhammad itu sudah luar biasa. Jadi mulai dari Taurat, Zabur, Taurat, Injil itu udah ada keterangan, dari dulu udah ngaji nggih, bahwa Ahmad, nama Ahmad sudah diciptakan dari awal dan sifat-sifatnya sudah diterangkan dalam Taurat dan Injil. Nah, sekarang saya menjelaskan secara perinci. Itu artinya Ahmad. Nah, ini Ahmad. Ahmad ini masih sore ini lagi. Nah, Nur Muhammad ini adalah pancaran dari ruh Ahmad. Itu artinya ini ruhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, pancarannya ini Nur Muhammad. Nah ini untuk men-men dan grup ngopi cerdas. Kan ada istilah tuh, Ruh Ahmad diciptakan atau ditiup. Intinya kayak gini saja. Adapun proses untuk masalah Ruh Ahmad, ini Allah berfirman dalam surat Al-A'raf apa ya, saya lupa itu. Yang wasawaituhu wa nafakhtu fihi min ruhi. Pokoknya di surat yang lain sebenarnya ini belum sampai saatnya saya menjelaskan ini, belum sampai ayatnya. Tapi ini enggak apa-apa lah. Pokoknya ada yang penjelasan masalah wa nafakhtu. Nafakhat dulu dah, wa nafakhtu. Wa nafakhtu. Ini kha ya. Fihi min ruhi. Nah, ini banyak yang salah paham di sini. Ini dikatakan. Jadi ruh ini yang bisa menjelaskan adalah ilmu mantik. Apa itu ilmu mantik? Analogi menjelaskan dengan biar akal pikiran tidak keliru, biar paham tapi dengan sederhana. Dan jenengan enggak rata sederhana kayak gini, jenengan kudu ngaji nang pondok 6 tahun. Apa wa nafakhtu fi min ruhi? Allah meniupkan ruh Ahmad ini dari ruhnya Allah. Allah meniupkan ruh Ahmad dari ruhnya Allah. Paham Basan? Tapi jangan salah paham. Kenapa banyak orang yang ketakutan membahas ini? Karena ketakutan nanti salah paham, akhirnya apa? Wihdatul wujud, kayak Siti Jenar. Hati-hati ini. Ini dipahami nggih? Nah, ketika Allah meniupkan ruh Ahmad dari ruhnya Allah, secara analogi, secara ilmu mantiknya begini. Saya Mausul Anam meniupkan balon dengan apa? Tiupan saya. Kayak gitu kan? Nah,
ketika saya meniupkan balon itu dengan hawa saya, dengan tiupan saya dari ruh saya, dari tiupan saya, apa balon ini zatnya Allah, zatnya saya? Jenengan apa ngarani balon kuwi mausul apa itu? Nah niki ilmu mantik niki. Nah wong sing salah paham ketika wa nafaqtu bihi min ruhi orang dibahas karena ketakutan Ahmad sama dengan Allah. Bahwa ruhnya Ahmad itu bukan zat, tapi ruh dari Allah. Bukan berarti ruh Ahmad itu Allah. Itu analogi ilmu mateknya menjelaskan ketika saya ndamu balon, wis dadi kan balone. Itu ada hawa angin dari saya. Itu angin apa ruh itu kan dari saya. Mbok jenengan orang arani bahwa balon ini mausul anam. Gila Pak Badan? Balon ya balon. Terus ruh Ahmad ya ruh Ahmad. Terus Ahmad bunyinya itu ruhullah atau ruh dari Allah. Nggih paham nggih? Ini poin penting sing jenengan butuh pahami. Karena ini ayat Quran ini. Ayat Al-Quran wa sawaituhu wa nafakhtu fihi min ruhi. Ketika Allah sudah sempurna menciptakan raga Bani Adam dengan sempurna dengan bagus, wa nafakhtu fihi min ruhi. Lalu meniupkan ruh kepada jasadnya Nabi Adam. Paham nggih? Itu artinya ruh Ahmad ini diciptakan bukan diciptakan. Nah ini apa istilah bahwa nafakhtu itu artinya Allah meniupkan, ngaten nggih? Bukan mencipta. Nah, nur inilah yang bahasanya khalaqa qabla al-asya'a nurun nabiyyika. Ini. Terus harus ini. Ini dipahami benar-benar niku ilmu rahasia di dalam rahasia. Ini enggak sembarangan ulama berani menjelaskan ini. Ngapunten kula senes ulama tapi berani bekewanen nggih. Ini hanya yang mempelajari ini hanya tertentu yang bisa memahami ilmu mantik balaghah, sharaf, nahwu. Dan sing enggak mempelajari itu mesti ya ikhtilaf mesti wah. Gini Wazan. Ini saya bertendensi atau referensinya ke Syekh Abdul Qadir Jailani yaitu Sirul Asrar. Sirul Asrar. Nah ini anggatannya Sultanul Auliya Syekh Abdul Qadir Jailani qaddasallahu sirahul aziz ini Nur Muhammad. 8 calang ini. Nah, ini berarti wa nafakhtu fihi min ruhi. Ini ditiupkan oleh Allah nggih. Adapun Nur Muhammad ini dengan kunnya Allah, kun fayakun. Kun fayakun. Penciptaan ini dengan kun fayakun. Saya jelaskan. Ketika Nur Muhammad itu tadi yaduru faja'ala dzalika an-nur yaduru bil qudrati haitsu sya'allah. Jadi ini mempunyai dengan kudratnya Allah dan kuasaan Allah, nur ini. Nah, ini pertama sebelum menciptakan apapun ya, Allah menciptakan ini. Ini. Nggih. Makanya sudah dijelaskan di Taurat yang kita jangan lama udah paham nggih? Bahwa ciri-ciri Nabi Muhammad, ciri-ciri Ahmad itu ada dalam Taurat dan Injil, nggih? Udahlah, kita udah ngaji lama itu udah sering dengar. Nah, ini berkisar dengan nanti diciptanya bumi itu sekitar kurang lebih ada 4.000-an tahun lah. Jadi lama sekali nggih untuk Nur Muhammad ini diciptakan. Nah, pengendika ada hadis qudsi juga menjelaskan laulaka ya Muhammad ma khalaqtul aflaq. Maksudnya apa? Tanpa terciptanya, tanpa jenengan ya Nur Muhammad, aku tidak akan menciptakan alam semesta ini. Artinya apa jenengan? Jenengan kudu bersyukur banget dengan adanya Nur Muhammad, dengan lahirnya ke bumi yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam jenengan ada. Paham betul seniki? Jadi wasilah Nur Muhammad atau Ahmad ini Allah lalu menciptakan aflaq. Nah ini alam semesta. Alam semesta. Nah,
Nur Muhammad niki, cahaya niki niku wasilah yang membuat Nur Muhammad ini ya, ini menemui ketika penciptaan, ketika alam semesta tercipta oleh Allah. Kesini aja, nanti gampang. Nur Muhammad ini paham ya? Nur Muhammad ini menemui ada 4 unsur, yaitu angin. Ini dikatakan sing temenan menaja salah paham. Ini arba unsur nggih. Arba anasir kalau bahasa Arabnya. 1 angin, 2 air, 3 api. Nah, ini cikal bakal untuk proses kita nggih. 4 angin, air, api, berarti tanah atau bumi. Tanah mangta mawon. Nah, ini menemukan angin. Ini mendapat dawuh dari firman Allah, "Hai Nur Muhammad, temui angin." Ketika Nur Muhammad ketemu angin lagi caranya dengan gagahnya kayak angin topan, ketemu Nabi Muhammad, Nur Muhammad, angin lalu berhenti. Lalu salamlah Nur Muhammad kepada angin. Assalamualaikum, dijawab oleh angin. Waalaikumsalam. Ketahuilah wahai angin, segagah-gagahmu guli muter-muter kayak angin topan, kekuatanmu luar biasa. Nanti kamu akan tunduk atau digunakan oleh manusia. Oh, kalau begitu engkau bukan makhluk yang sembarangan. Cara siapa ya? Kilasan ngomong wis siap. Dari jauh berarti jenengan Nur Muhammad yang sangat mulia. Angin udah oke. Air juga sama. Ketemu sama air kinang dunia kuwi caranya luar biasa, kekuatan air pun luar biasa. Itu berhenti seketika dan ucap salam seperti ini. Segagahmu air, sekekuatmu, pokoknya kudu manut karo manungsa. Maksudnya dimanfaatkan oleh manusia. Ini siap. Itu api apalagi, nah ini yang keras sekali. Caranya apa ya? Sini api mbok mulet-mulet panas. Ketemu Nabi Muhammad salam, ini api langsung, caranya langsung tunduk. Salam dan dijawab, lalu api sama jawabannya seperti ini. Ketemu Nur Muhammad, ketemu yang paling kalem ini. Subhanallah. Ini paling kalem. Tanah diam dengan 1000 bahasa. Okay? Makanya alhamdulillah kita semuanya unsur terbanyak diciptakan dari ini. Tanah. Dari tanahnya tawadu luar biasa. Ketika Nur Muhammad menemui tanah, ini anteng keadaannya. Dalam aku menemui dari beberapa unsur, hanya engkau tanah yang paling tawadu, paling anteng. Makanya kita kalau ingat tanah, tujuannya apa? Ini tanah tawadu, ben kita aja sombong. Paham betul? Aja seperti gini, bulat-bulat walaupun manut akhirnya. Tanah tawadu. Artinya apa? Kita diciptakan dari unsur paling banyak yaitu tanah. Yang akhirnya kita semuanya bakal kembali ke tanah. Nah itu. Artinya tidak boleh sombong. Pun ya. Artinya Nur Muhammad ini, wasilah Nur Muhammad, Allah menciptakan itu ketemunya Nabi Al-Bawa ini adalah Nabi Adam alaihis salam. Nabi wasilah Nur ini. Jadi Arba Anasir ini, Nur Muhammad ini ibaratnya apa ya? Menjelma lah, caranya apa ya? Ke ini. Itu artinya ini dengan kunnya Allah, penciptaan Allah kun fayakun, maka jadilah Adam diciptakan dari tanah. Ketika menciptakan tanah sudah jadi, makanya di sini sawaitahu. Nah, bahasa sawaitahu ini dalam ayat Quran di ayat saya lupa lah, pokoknya ada lah. Sawaitahu apa sawaitahu ya? Sawaituhu wa nafakhtu. Nah, ini ketemunya ini. Meniupkan ruh ke Nabi Adam. Itu artinya apa? Ruh kita semuanya induknya ke sini. Ke Ahmad ini. Ya. Untuk ruh kita berarti induknya ke ruhnya Ahmad. Jadi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam artinya induknya ruh kita semuanya.
Maka jenengan jangan lupa selalu sholawat, selalu hadiah Fatihah. Nggih, ampun sampean nggih. Karena dengan jasa inilah kita tercipta. Nur Muhammad ini. Nah, ini dengan pancaran ini, wasilah ini ada ketemu para al-anbiya. Al-anbiya bahasa Indonesia. Ya pancaran ini jadilah al-anbiya, terus dia tabiin tabi'at, terus al-ulama, al-auliya, terus al-ulama. Nah terus kita semuanya. Ramadan. Ketanya sederhana tapi jenengan harus dalam kitab ya lu tahu banget. Asli ini saya jelaskan secara sederhana. Jadi wasilah Ahmad memancarkan, ruh ini memancarkan yaitu Nur Muhammad. Dan banyak yang salah paham, banyak ulama yang salah paham ketika membahas masalah Nur Muhammad. Nur Muhammad itu Nabi Muhammad bukan sih? Biasanya kan pertanyaan begitu. Gimana Badan? Kalau ngomong sejatinya, kesejatinya yang sejati adalah ini. Adapun Nur Muhammad ketika wasilah ini menjelma menjadi ini, angin, air, api, tanah. Itu artinya ketika sudah tercipta seperti ini, kita ada Nur Muhammad dalam tubuh kita zahiriyahnya. Paham Badan? Jadi Nur Muhammad ini sebenarnya aplikasi, kalau men cepat paham ya, aplikasi dari Allah itu untuk semuanya. Makanya Muhammad rahmatan lil alamin, untuk semuanya makhluk. Orang berumur Islam dok, seluruh makhluk. Ini alon-alon untuk ini salah paham. Baru jam 11 nggih. Alon-alon nggih, men paham nggih? Nggih. Ruh sudah paham. Nur Muhammad ini adalah pancaran dari ruh Ahmad. Ini adalah fokus ruhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Nur Muhammad ini, nah wasilah ini, nur ini bisa nempel ke kita semuanya, zahiriannya. Mudeng buatan. Banyak orang yang salah paham di sini. Tapi insya Allah jangan kesowan ke kiai tasawuf, kiai manapun, kalau menanyakan ini Nur Muhammad ya bukan Muhammad, tapi nurnya Muhammad. Karena apa tujuan? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, supaya kita nyembah Gusti Allah, kita ngerti dalane. Apa sih nur? Nur adalah suatu hal yang terang, kita bisa melaku ke depan padang. Cahaya. Itu artinya kita semuanya kenang keberkahannya Nur Muhammad. Ben kita ora angel gulih mlaku. Sedikit paham betul? Jadi secara makna nur kiriannya ya ini. Maka dari arba'an nasir inilah Allah menciptakan Adam. Itu baru menciptakan raganya dari tanah, api, air, angin. Nah dulu juga kita udah mengkaji, begitu udah selesai menciptakan raganya Nabi Adam dari 4 anasir ini, barulah ketika sudah sawaituhu wa nafakhtu fihi min ruhi. Jadi pahamannya kayak gini. Jadi ahad Gusti Allah berarti yang Maha Esa, qul huwallahu ahad. Ahad niki zatullah. Nah temurun setelah Allah menciptakan yang pertama adalah Ahmad. Berarti ini ruh minallah, jadi ruhullah. Berarti bukan zatullah, berarti Ahmad bukan ahad. Paham ya? Nah ini yang menjelaskan ini adalah kitab Haikal Ma'arif. Insya Allah mau pikir luar biasa bisa memahami ini. Haikal Ma'arif. Terus Ahmad ketemunya Muhammad ketika lahir dunia.
Dari Muhammad Zahir, yaitu yang nama Muhammad itu ketika turun di bumi, yaitu putranya Abdullah dan Aminah. Dari Muhammad Nabiullah. Nabiullah. Ini orang lagi kan. Bagus ya. Ini alimah aku. Saya pahami lah. Nah, terus ketemunya, dan nanti paling akhir setelah Muhammad siapa? Imam Mahdi. Jadi Imam Mahdi saja Mahdi. Dan jangan dengan wiridan ya, kita Haikal Ma'arif ini dengan wiridan. Khalifatullah. Jangan wiridan ini nanti luar biasa. Ahadul Zatullah, Ahmad Ruhullah, Muhammad Nabiullah, Mahdi Khalifatullah. Tujuannya apa? Menjenengan ngembet ketika dibangkitkan dari alam kubur. Jenengan orang kesasar, orang ketemu Dajjal, orang kegawanan siapa? Jadi simpanan Dajjal gue lah. Jadi jenengan kok jadi diarahkan ketemu karo Imam Mahdi Khalifatullah. Karena ini nanti sing merangi Dajjal, merangi sing mata satu niku. Wong Nabi Isa ora kuat. Nggih? Ditakdirkan, dituliskan dalam Al-Qur'an ini nanti yang melawan Dajjal ini. Imam Mahdi niku. Dan ini akhir zaman. Nah, kan pas banget. Runtutannya luar biasa. Ahad. Paling yang dicinta oleh Allah Ahad itu siapa? Ahmad. Bedanya Quran tambahan mim. Mim dibuang dari apa? Ahad. Itu artinya terdekat dengan Allah. Ketika turun di bumi Muhammad. Tambahan mim saja di depan. Mahdi. Mahdi juga cuma ketahuan berapa itu? Mim. Ha, dal. Pak intinya ini dekat semuanya. Ini dari kitab Haikal Ma'arif. Ini. Bukti nyata banyak hadis-hadis menjelaskan atau Al-Qur'an menjelaskan ketika Nabi Adam alaihi salam sama istrinya yaitu Sayyidat Hawa tergelincir ke bumi karena melakukan dosa, yaitu makan buah khuldi, ya makan khuldi lah ya. Kok nggih? Sekarang itu terlalu cepat. Ketika Adam kesepian, ini mau peristiwa menceritakan tentang pernikahan Adam. Ketika penciptaan Adam pertama kali begitu dikasih ruh oleh Allah, begitu melihat ke aras, apa yang dilihat oleh Nabi Adam, itu referensinya banyak sekali. Dan jangan harus percaya, jangan karena saya yang mulang yang ngandel nggih. Dan Nabi Adam pertama kali melihat mendengar ke aras, apa yang tertulis di aras, apa yang beliau lihat? La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Pun itu referensi yang terkuat. Setelah itu Adam kesepian. Setelah dihidupkan kayak gitu kan, dikasih ruh kan, otomatis pertama yang lihat itu ya. Dia pun waktu itu belum terlalu ngeh lah ya. Pokoknya ada nama Muhammad di samping kalimat la ilaha illallah. Nah, ketika Nabi Adam kesepian dan diciptakanlah pasangannya itu Siti Hawa dari tulang rusuknya. Ketika beliau kesepian kan mau bergaul, di stop oleh malaikat. Stop dulu ya Adam, maharnya dulu. Ternyata maharnya Adam ketika nikah itu akhirnya kita, bukti nyata kita sekarang ada. Maharnya apa? Salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika itu ditanya Allah, kok tahu ya Adam? Kamu kok bisa tahu kalau maharnya salawat kepada Nabi Muhammad? Nggih Gusti, karena pertama kali aku melihat adalah Muhammad di samping engkau. Itu artinya Muhammad ini walaupun saya belum bertemu, artinya Muhammad adalah makhluk yang paling mulia di sisi engkau. Pun jelas nggih? Itu bukti referensi yang sangat kuat. Ampun. Niki Ahmad Nur Muhammad adalah wasilah nggih, dengan adanya ini terciptalah kita, terciptalah bumi. Nggih napa bacaan? Secara analogi cara ngilmu manteknya gini. Anane Jaka Tingkir. Jadi tujuannya mau menceritakan Jaka Tingkir, sang sultan, sang raja pendiri Pajang. Nggih napa bacaan?
Tapi sebelum biar ketemu dengan Cakatingkir, mesti kan skenario-nya dijelaskan kerajaannya, nggih. Dijelaskan kerajaan Pajang di mana awal sebelum Pajang berdiri, sebelum Cakatingkir berkuasa kan menceritakan orang tuanya Ki Ageng Pengging apa siapa itu kan bergurunya malah ke Jenar kan ngaten. Jane tujuannya ki pengen bahas masalah tampuk masalah kepribadian Cakatingkir. Tapi ben sebenarnya lengkap. Pokoknya menceritakan Pajang, menceritakan orang tuanya. Itu juga Nabi Muhammad. Adanya Nabi Muhammad lahir ya lahirnya kan Ibu Siti Aminah, bapaknya Abdullah kan ngaten. Jadi begitu tujuannya Ahmad. Karena apa? Laula ya Muhammad ma khalaqtul aflaq. Tanpa engkau ya Muhammad, seandainya tanpa engkau, wasilah engkau, saya tidak akan menciptakan alam semesta. Tujuannya Gusti Allah apa? Untuk biar seluruh makhluk dan seisinya itu biar menghormati, mengagungkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saking muliane makhluk di sisi Allah paling tinggi. Maka dari itu alangkah terlalunya kita ketika sudah tahu kayak gini kita ora terus sholawat. Asalnya apa? Wong Gusti Allah wae sholawat karo malaikate. Kok kita dengan wasilah Nur Muhammad ini kita ada kok orang gelem sholawat. Dodongguri. Wah, niki saya menjelaskan masalah dodongguri ketika kelingan. Ketika Nabi Adam alaihissalam sawaituhu wa nafakhtu fihi min ruhi, dalam Al-A'raf ayat 172 ya. Wa akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim dzurriyyatahum, terus wa asyhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala syahidna inna kunna yaumal qiyamati ala hadza mendeklal be surat ala hadza am taqulu yaumal qiyamati inna kunna yaumal qiyamati. Terus intinya akhirnya ghafilin lah niku pun jauh banget. Intinya ayat Al-A'raf niku menjelaskan bahwa Gusti Allah dan niki jenengan piraken sing saestu. Ketika ruh kita ditiupkan oleh Allah itu sudah dijanji loh sedulur. Kita harus dijanji dengan surat Al-A'raf niku wau. Berarti Al-A'raf nih, Al-A'raf. Ini walaupun belum sampai ayatnya sudah saya jelaskan sekarang, mudah-mudahan bermanfaat buat kita semuanya. Allahumma amin. Ayat 172 kalau nggak salah insyaallah. Ini menjelaskan masalah perjanjian Allah. Perjanjian Allah dengan ruh kita. Perjanjian. Lagi eling-eling. Mesti dinasikin orang kelingan. Sebelum kita dilahirkan, ruh kita sudah berjanji kepada Allah untuk iman. Karena jawabannya alastu bi rabbikum. Jawabnya ruh kita semuanya apa? Bala syahidna. Nggih ya Allah, kula bersaksi bahwa Engkau adalah Allah Subhanahu wa taala dan semuanya adalah kenapa? Teruang guyaring aku. Oh, Allah terus. Ruh kita semuanya dulu itu udah bersaksi bahwa kita harus berjanji. Jadi sedurunge kita lahir kita harus berjanji pada Allah untuk iman. Nah ini dalam Al-A'raf ini. Nah alangkah malangnya kita ketika kita sudah berjanji, sudah lahir ke orang tepati janji. Gimana betul? Iya. Dan kita kembali kepada Nabi Adam alaihissalam ketika di surga. Ketika Nabi Adam di surga, ternyata yang di surga itu tulisannya adalah dalam setiap
pohon daun-daunnya ada nama Nur Muhammad atau nama Ahmad. Dalam surga pun ada tulisan di dinding-dinding La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Nah, ketika Nabi Adam turun ke dunia, tumbuh-tumbuhan itu juga aslinya tumbuh-tumbuhan yang di dunia ini adalah mengikuti Nabi Adam. Aslinya tumbuhan ini juga dari surga, nggak beda seperti kita. Kita turunnya Nabi Adam berarti kan kakek moyang kita di surga, nggih? Ini karena kesalahan Nabi Adam akhirnya dihukum oleh Allah ke dunia, makanya akhirnya kita juga di dunia. Paham betul? Begitu juga tumbuh-tumbuhan. Karena sesungguhnya tumbuh-tumbuhan ketika di surga, tiap daunnya itu ada tulisan Ahmad, Muhammad. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Dan jangan gue ngeling-ngeling ketika kita keluar dari rumah kau ngeliat tumbuh-tumbuhan. Karena sesungguhnya sekarang juga tumbuh-tumbuhan bertasbih dan bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alangkah malunya kita sudah mendengarkan keterangan ini. Kita ngelihat tumbuh-tumbuhan, ke orang belum tasbih, ke orang belum sholawat. Ini pengen ngeling ya. Itu jati diri kita. Kita dari ini, wasilah ini, kita ada. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bun, niki keterangan dari awal kan sudah dijelaskan ya. Ahad. Nah ini Ahad menciptakan ini ya. Ini pertama kali diciptakan, pun paham ya? Dan diciptakan inilah akhirnya diciptakan aflak, yaitu alam semesta. Berikut kita semuanya dengan arba'an nasir ini. Arba'an nasir ini, ya. Akhirnya Nabi Adam. Karena ruh kita, karena Nur Muhammad ini selalu, nah ada pertanyaan. Ketika Nabi Adam turun ke bumi, Nur Muhammad itu di mana? Ya. Ternyata Nur Muhammad ini ya ke sini ke arba'an nasir ini, yaitu ke Adam. Ternyata ada zuhurihim. Jadi mulai dodo muriger itu fi sulbi. Jadi di sulbi tulang ekor tulang gegernya Nabi Adam. Jadi Nur Muhammad ini di sini. Di punggungnya Nabi Adam alaihi salam. Juga turun temurun sampai seluruh para nabi, anbiya, orang-orang saleh terus apa? Ketemunya Nabi Isa. Terus lahirlah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam penghulu zaman, karena Nur ini juga udah Nabi Adam udah tahu nanti dari keturunanku ada Nabi penghulu zaman yang sangat luar biasa lain daripada Nabi yang lain. Paham ya? Jadi Nur Muhammad ini ke sini. Nah kita siapa? Kita keturunan Bani Adam. Itu artinya kita arba'an nasir ini, kita ada ini. Nah, jangan salah paham. Apakah Nur Muhammad itu Muhammad? Ini adalah pancarannya dari Ahmad. Dodomuri. Monggo sinambi ngopi. Nggih. Sok mandan dicerna. Paham mboten? Bukan ada pertanyaan. Aja sampai salah paham kan ilmu rahasia dalam rahasia. Ini saya katakan tadi. Kitabnya Syekh Abdul Qadir Jailani qaddasallahu sirahul aziz. Sultanul Auliya. Monggo. Melakukan pertanyaan. Nah, ketahuilah ketika ada yang menyesatkan ini, ketika ada amputan nggih, ngercing beda paham biasanya kan langsung membahas apa? Wah, itu referensinya kemana? Itu hadisnya mana? Hadis tadi saya sebutkan nggih. Soal Qur'annya juga banyak. Surat yang belum kita ambil tafsir memang sudah saya jelaskan. Itu yang Al-A'raf ayat 72 ini membahas masalah ruh juga. Perjanjian ruh ini. Ruh kita sudah janji dulu. Ingat-ingat hati-hati itu. Itu saya ingatkan sekarang, saya kasih ilmu kepada jenengan semua, walaupun sudah tahu sendirinya mengingatkan. Jenengan harus berjanji. Ruh kita semuanya udah berjanji sama Allah. Nggak sampai kita orang tahu sholawat, orang tahu zikrullah. Kebangetan apa mboten? Kebangetan. Karena ketika jenengan harus berjanji, jenengan sanggup, jenengan lahirlah ke dunia dengan selamat. Dan Allah berjanji ketika kalian lahir ke dunia aja khawatir sampai orang bakalan mati kelaparan. Nah, jenengan kalian semua butuh ke saya, butuh apapun dalam dunia saya cukupin dengan catatan yang jenengan minta. Itu janji Allah.
Paham nggih? Tadi pertanyaan. Nggih. Ini kan Nur Muhammad, dengan adanya Nur Muhammad terciptanya 4 unsur, Nggih. angin, air, api, tanah. Nah, setelah terciptanya 4 unsur, setelah Nabi Adam. Ya bukan setelah, sebelum Nabi Adam diciptakan. Heeh. Ini 4 unsur ini, bumi diciptakan itu ribuan tahun loh, Mas. Bumi belum bisa ditempatin oleh dulu kita jenengan belum nggak ikut dari awal ya. Sing ada Abul Jin. Dulu dunia ini kan dipenuhi dengan para jin, iblis. Iya. Yang dirajai oleh Ajajil. Oh, orang melu mungkin jenengan ya, ya ora apa-apa. Iya. Nah, bumi gue sedurunge manusia wis dinggoni nang jin. Ratusan ribu tahun. Berarti bumi dari dulu udah ada. Udah ada sebelum manusia diciptakan pertama itu Adam. Berarti Bumi sudah ada, tidak bisa ditempati manusia itu udah lama banget. belum ada air, api sama tanah ya. Belum ada 4 unsur itu berarti. Loh, bumi kan 4 unsur, Mas. Adanya bumi ini tercipta itu ada 4 unsur. Udara, makanya dimakan bumi itu bisa ditempatin. Itu udah berikut lengkap satu paket. Di bumi, di tanah ini ada angin, air, api. Nah, dari 4 anasir inilah Allah menciptakan raganya Nabi Adam. Nah, hati-hati dengan masalah wa nafakhtu fihi min ruhi ini. Ini karena banyak ulama yang ikhtilaf. Satu, wa nafakhtu diarti diciptakan. Tapi ulama yang satu ikhtilaf adapun karena ini sebenarnya arti dari nafakhtu adalah Allah meniup. Jadi artinya apa? Wislah kita ora usah mempertajam masalah ikhtilaf itu. Pastinya wa nafakhtu fihi min ruhi adalah Ahmad. Paham ya? Ruh. Jadi kita nginduk ruh kita sehingga tubuh tanpa nyawa pokok ora urip. Ruh ini adalah ya jasad tapi sing paling halus itu namanya nyawa yaitu ruh. Ngaten. Jadi kita semuanya nginduknya ke sini. Apa ruh atau ruh atau induknya ruh. Makanya ini jangan salah paham. Jadi Allah zatullah, Ahmad ruhullah. Iya. Tapi sing marakna orang salah paham. Ahad meniupkan ruh ke Ahmad. Dari ruhnya Allah itu artinya Ahmad berarti ya Allah. Dan bukan begitu. Ahmad itu ruhullah yang secara ilmu mantik saya jelaskan tadi. Ketika saya meniupkan balon, apa balon itu jenengannya saya? Tapi udah lain. Bukan mausul. Saya hanya meniupkan dari tiupan saya kan begitu. Wa nafakhtu fi min ruhi itu maksudnya. Tapi banyak yang salah paham. Ini wahdatul wujud. Ahad dengan Ahmad. Karena wa nafakhtu fi min ruhi enggak nganggo ilmu mantek belum jelas. Nah, permasalahannya di situ. Akhirnya terjadi wahdatul wujud. Cara Siti Jenar enggak ada, adanya Allah. Tekan di Allah orang anaknya Siti Jenar. Jadi wahdatul wujud. Karena memaknai wa nafakhtu fihi min ruhi ini zat. Jadi Ahad dengan Ahmad itu satu. Paham? Nah, kita kan turunannya Ahmad. Itu artinya enggak kita nganggo kiye wahdatul wujud, mausul Allah itu bersatu. Karena ruhku dari Allah, tapi salah mengartikan, aku salah mengartikan ruh zatnya Allah, berarti ya mausul adalah Allah. Paham? Nah, ketika jenengan mencerna ini, nah pertama kali mencerna ini, mulai saya ilmu tertinggi ini, ketauhidan dan mengetahui terciptanya alam semesta ini. Bingung apa, Mang? Jal, sing bingung nanti. Mbok sederhana tapi paham, Mas. Paling sing ora paham sing ngantuk. Mungkin yang dibingungkan antara angin, air, api, tanah itu kan unsur terciptanya Nabi Adam. Raganya. Raganya Adam kan belum dikasihkan ruh kan. Nah, itu berarti kan bumi itu pikiran itu belum diciptakan. Udah. Padahal kan aslinya udah diciptakan. Sudah. Cuman yang makanya saya bilang tadi kan Nur jin, Muhammad ya. Nur Muhammad itu dengan bumi selisihnya jauh banget. Ya, Jadi di wasilah pancaran ya. ini, makanya saya tadi bilang dengan wasilah pancaran inilah alam semesta diciptakan. Tujuannya Gusti Allah apa? Ben alam semesta dan makhluk seisinya dan turunnya Nabi Adam
kon bersolawat tadi kan mengagungkan luar biasa ciptaan Gusti Allah. Cuma sebelum Adam ada kan di bumi belum ada tumbuhan. Ya belum. Makanya adanya kan karena Adam diturunkan ke bumi. Iya. Makanya dulu tafsirnya kan dijelaskan dulu bumi pertama digawe gue orang di tempati. Ya. Saking ora layak lah cara ini enggak layak. Nah begitu kabeh-kabeh minallah ya betul-betul dari Gusti Allah, Nabi Adam memang harus di bumi. Makanya begitu Nabi Adam ke bumi cara ilmu tasawuf pun tumbuhan yang di surga pun ikut melumung bumi. Nah tumbuh-tumbuhan iki kabeh iki nenek moyangnya aslinya surga loh. Surga. Dan di surga itu tertera jelas Nur Muhammad, tulisan Muhammad. Karena itu aslinya begitu. Nah ketika ke bumi tulisan itu hilang. Dan Nabi Muhammad pun berdoa untuk mohon maaf kepada Allah. Allah gue caranya orang jawab-jawab. Tekelingan Nabi Adam alaihissalam dengan asma ini, Nur Muhammad ini, biwasilah ini, Nabi Adam mendapat syafaatnya, akhirnya dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pun. Kalau mikir, kalau bertanya silakan. Bebas. Pertanyaannya apa Mang disit Mang mikir? Wis paham kan ya? Paham kan iki unsur ini kan jenengan pertanyaannya sebelum diciptakan bumi atau sesudahnya ya. Ini udah diciptakan. Oh ini jenenge arba'an nasir ini kan Allah cuman belum bisa digunakan ya Ci ya. Belum. Ya, belum mau ini Nabi Adam ini kan sebelum terciptanya Adam. Jadi Nur Muhammad ngobrol sama ini baru bisa dimanfaatkan. Ini belum. Ini bumi udah ada. Makanya bumi yang paling pertama menempati adalah jin. Tapi di zaman jin itu sudah luar biasa. Cara gue ini kehidupannya seorang bener orang manut aring syariat Gusti Allah. Akhirnya Allah berfirman minus dikaji. Akhirnya Allah bermusyawarah dengan malaikat menjadikan khalifah di bumi yaitu Nabi Adam. Nah ketika Nabi Adam diciptakan jadi ya dari arba'an nasir ini. Sebenarnya arba'an nasir ini ada tapi kan ini lebih condong lebih besar. Makanya lah insyaallah turunannya Bani Adam gue wonge insyaallah tawatu. Kira batan. Dilala untuk ini yang unsur utama ini. Api ini. Kalau api ya. Karena ketika mudahan jenengan box iki arba'an nasir ini jenengan lengkap. Lagi jenengan kesu, buk panasnya kayak gini. Gini apa batan? Lagi adem kayak angin. Lagi adem kayak air. Kayak perasaan. Tinggal jenengan lagi gelisah mau buat mabit. Kayak angin. Yeah. Tapi alhamdulillah manusia lebih cenderung lebih besar unsurnya adalah ini. Mengenai sifat-sifat manusia bisa diartikan dari 4 unsur itu. Iya bisa. Ciptakan dari tanah. Nah ini sebenarnya ini rahasia di dalam rahasia. Di zamannya ulama di zamannya belum berani menjelaskan ini karena ketakutan di sini. Sebenarnya ketakutan dari Ahad ke Ahmad. Ketakutan mbok salah akidah akhirnya wahdatul wujud. Karena dulu ini ilmu di zamannya Imam Bukhari Muslim itu kan punya 2 ilmu. Satu ilmu beliau menjelaskan, yang satu ilmu disimpan. Karena ketakutan di zamannya mbok urung paham, akhirnya kesalahpahaman. Wahdatul wujud zamannya tawana pengendika melan kalau saya menjelaskan ilmu rahasia di dalam rahasia itu saya ada ancaman dipenggal di pemerintahan di zamannya itu. Wallahu alam itu. Intinya ya kita kayak gini. Ini pun DG dicermati. Ini semuanya dicermatin. Nah, ini bayangkan ini ya. Ini adalah Ka'bah. Bayangkan Ka'bah. Pun dicermati dari awal ya. Bayangkan ini Ka'bah. Berarti titik pertama ya. Makanya dalam Islam, syariat Islam ada istilah ibadah yang unik yaitu tawaf. Sedikit paham mboten? Tawaf mubeng ngelilingin Ka'bah. Ya ini. Biwasilah Nur Muhammad ini hidup. Yaitu al-anbiya, auliya, ulama. Paham mboten? Tatanan dalam dunia ini kok muncul. Nggih. Dunia ini muncul ini semuanya ulama, aulia, al-anbiya, terus kita. Nah ini kan
Mulane di mana ada dunia, nah ini goyang Ka'bah. Ritual tawaf. Nah, bayangkan di sana ini Ka'bah. Itu artinya apa? Ya seperti ini. Terus kita tarik lebih ke yang cara negara, masyarakat, RT, RW, dan serang keluarga. Lebih ke pribadi diri awak. Siki kalian jangan tahu aku tahu bilang masalah jantung, masalah hati. Ala inna fil jasadi mudghah. Idza salahat salahal jasadu kullu wa idza fasadal jasadul kullu. Artinya apa? Manusia. Pun ini nggih. Ini mendan pun paham lah ya. Oke, maksudnya menang jangan buat cekelan. Manusia. Itu jantung. Ini. Ka'bah. Nah, fil jasadi mudghah, ya ini mudghah. Nek mudghah dia sehat, ternyata dalam jasad itu jutaan sel mengelilingi loh, mengelilingi. Gimana Wadan? Kiki sih rencananya ke sirah mau mikir untuk mengerti ini jangan ya kayak gitu. Idza salahat salahal jasadu kullu. Ini semuanya sehat. Gimana Wadan? Wa idza fasadat jasadu kullu. Nek rusak, ya wis dead. Berarti ini kayak gini sama aja. Oke, sampai ditarik ke paling terkecil. Nah, ini bukan Indonesia saja, betul ini seluruh dunia ya. Ini menyinari Nur Muhammad ini wasilah seluruh dunia, seluruh makhluk. Ini tuh dalam surat Al-A'raf perjanjian ruh mulane cara Abi Hurairah kullu mauludin yuladun 'alal fitrah. Jadi setiap bayi sing dilahir nabi kabeh suci, kabeh wong Islam. Kejane kudu ana pertanyaan gitu kan, tapi men tulis menten wingi ngesuk maning lah gampang dilanjut nggih. Gue penting banget jane. Seluruh makhluk manusia yang dilahirkan ke dunia ini kullu mauludin yuladun 'alal fitrah. Semuanya Islam karena udah dijanji di sini. Dalam perjanjian ruh yang surat Al-A'raf sudah kita tekan tapi udah saya jelaskan. Terus perjanjian nang kene. Nah, kalau kita dulu nggak sanggup, kita nggak bakalan hidup sekarang. Mungkin mati nang penjuru atau nggak terlahirkan, wallahu alam. Agama yang pertama Islam ya. Islam jenengan ruwah janji ketmien, jenengan siki bisa ngomong karo aku, jenengan mesti berjanji. Mulai siki jenengan ora iman, ora tau sholawat, bahaya bro. Karena nang akhir ayat dia Al-A'raf dia Gusti Allah ora kepengin an taqulu yaumal qiyamati an ala hadza ghafilin. Bisa orang menerima alasan kamu lalai. Sejatinya mau kita orang ingat untuk kita udah berjanji, Allah menghapus itu. Itu artinya seperti yang dulu saya jelaskan wala nabluwannakum. Semuanya diuji. Makanya ingatan kita dulu berjanji ruh kita, mbok ora kelingan jangan langsung kelingan. Aslinya jeneng kabeh berjanji. Paham kan? Nah, pun paham nih kayak tarik ke sini mbok ketemunya ini. Jiwa-jiwa kita ini. Mulai kok ketemu nang kene, man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Untuk mengetahui ahad ini, Gusti Allah, itu kan ini. Makanya kita kan rajin sholawat. Jenengan sik wis ngaji kayak metu kang omah baru tumbuhan kok jenengan ora kelingan, ora sholawat kali Rasulillah, kebangetan. Wis dijelasna tumbuhan nenek moyangnya mau kang surga bareng karo nenek moyangnya kita. Melu kegawan nang dunia sampai siki jangan tumbuhan, batu-batuan pun bertasbih, bersolawat kepada Rasulullah. Ngandel apa mboten? Nek jenengan mboten ngandel kula tarik aring penjelasan jenengan aja terpengaruh apa maning dengan sekarang yang ustad
siapa itu? Kayak sing nang Mbah Google apa nang Mbah YouTube. Ini sing nang laptop. Saya meragukan Syekh Abdul Qadir Jailani tentang keilmuannya. Loh, dia kayak siapa? Ya kan? Karena tidak percaya dengan ini akhirnya menyesatkan ulama-ulama besar kita. Ketahuilah, Sultanul Aulia Syekh Abdul Qadir Jailani aqidatus salafus saleh. Aqidatul sunnah wal jamaah. Dan kewaliannya Syekh Abdul Qadir Jailani, saya tulis ini. Al-Jilani juga. Al-Jilani. Ada 3. Al-Jilani, Al-Jailani, ini yang ada yatim maaf. Terus yang satunya Al-Jili, itu sebenarnya Al-Jili itu nama tempat Syekh ini, Syekh Abdul Qadir ini. Kewaliannya Syekh Abdul Qadir Jailani Qaddasallahu sirrahul aziz itu diakuin oleh Imam Nawawi. Siapa Imam Nawawi? Imam besar yang mensyarah kitab-kitab hadis-hadis Bukhari Muslim. Imam Nawawi mengakui. Dan siapa lagi yang mengakui bahwa kewaliannya Syekh Abdul Qadir Jailani? Imam Zahabi. Siapa Imam Zahabi itu? Imam ahli hadis yang mensahihkan atau ada imam hadis namanya Imam Hakim, sering mendengarkan. Imam Hakim mempunyai kitab Mustadrak. Nah, itu belum berani disahihkan ketika belum diterima oleh Imam Zahabi. Artinya apa? Imam Zahabi di atas derajatnya Imam Hakim. Itu saja Imam Zahabi dan Imam Nawawi itu mengakui kewaliannya Syekh Abdul Qadir Jailani Qaddasallahu sirrahul aziz. Kenapa ulama yang sekarang lagi nembe apal pirang hadis itu pun baca laptop? Saya meragukan keilmuannya Syekh Abdul Qadir Jailani. Jangan percaya itu. Itu bisa sesat, itu bisa wahdatul wujud. Auzubillahi min. Nah, itu jenengan buat pegangan. Yang saya katakan tadi ini Sirul Asrar, ini anggitannya Syekh Abdul Qadir Jailani menjelaskan ini. Pertama kali yang diciptakan oleh Allah adalah Nur Nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu Nur Muhammad maksudnya. Ruhnya Ahmad. Pun monggo diangen-angen. Ya syukur-syukur ini di video ya. Alhamdulillah men supaya kon jenengan bangko bingung diulang maning bisa. Pun nggih. Pun niku nggih cekelan bahwa ini Sirul Asrar, rahasia dalam rahasia. Itu luar biasa. Dadaburi. Itu dari Sultanul Aulia Syekh Abdul Qadir Jailani Qaddasallahu sirrahul aziz, yang ulama sufi, ulama ahli fikih, dan alhamdulillah sultan, yaitu rajanya, sultannya para aulia. Ngerilah anggar di bid'ahna, anggar arep di lakukan ilmunya. Mbok terlalu, saya sering itu melihat kadang-kadang di suatu kajian-kajian orang, saya kadang mendengar sendiri. Saya meragukan keilmuan Syekh Abdul Qadir Jailani. Ya Allah, astagfirullahaladzim. Nah, jenengan ya sing yakin aja melu kegawa karo argumennya orang-orang yang belum berilmu siji loro wis kendel membid'ahkan atau menyesatkan ulama-ulama besar kita. Semoga Allah memberi ketetapan Islam iman kita, Allahumma amin. Pun niku nggih niki nggih. Ini aslinya ini apa ya? Rahasia dalam rahasia. Artinya apa? Jenengan orang hati-hati kudu memahami bahaya. Yang saya sebutkan tadi nggih. Insyaallah makanya saya memberi kesempatan untuk bertanya ben aja salah paham. Kalau salah paham kon jenengan pokoke siti jenar yang saya takutkan. Ampun nggih. Nggih. Niku masalah ilmu tasawuf sing luar biasa. Dan itu semuanya referensi ada dalam Al-Qur'an. Insyaallah jenengan ngaji aktif istiqomah, nanti ketemu Al-Maidah, ketemu Al-A'raf, ketemu Al-Hadid, surat Al-Hadid. Banyak referensi dari ini. Tentang pembahasan ini. Nyambung ada. Terus ya, Hah? Nyambung terus. Ada keterangan, ada referensinya, ada ayat Al-Qur'annya, ada hadisnya. Apa ini kalau jenengan gelem mengkaji Sirul Asrar ya, lengkap. Mudah-mudahan bermanfaat. Allahumma amin. Pun niku nggih cekelan nggih.
Mudah-mudahan grup ngopi apa nggih dapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Allahumma Amin. Bun. Sekarang saya mau menjelaskan tentang ayat berapa ini? 100. Ini pun saya hapus ya. Wah, kayak satu malam tapi luar biasa aja. Alhamdulillah. Saya jentretkan ini tentang ini aja. Tenung dina urung rampung. Urung rampung. Kuat apa lek tenung dina? Tapi harus didasari rasa seneng. Saya yakin kuat. Masalahnya saya pernah di Jakarta. Ada orang 7 hari 7 malam judinya kalau kartu. 7 hari 7 malam loh. Tapi dasarnya itu artinya kan seneng. Dan 7 hari 7 malam. Itu malah saya bukan bilang siapa, itu bos saya dulu. Judi 7 hari 7 malam. Paling makan diantarin ke situ. Paling dia menyat ukur meng-WC. Dan 7 hari 7 malam. Ngantuk sudah turu menyat maning judi maning. Turun kayak paling turun nggak ada setengah jam. Jam 7 hari 7 malam. Itu turunan Cina luar biasa kekuatan karena didasari rasa demen. Mulai yang pengen jalan bukti lah aku turun bengi jelas lagi aku sanggup. Orang disombong bukan kita bahas masalah takabur ya. Bisa bahas masalah ujub dia takabur. Tapi insya Allah neng jenengan harus kuat. Aku tuh nantang, insya Allah aku bisa turun. Tapi yang belum masuk bor nang jenengan ya semenotok ya belum masuk bor. Tapi mudah-mudahan masuk. Allahumma. Amin. Paham nggih? Dengan disertai dengan keyakinan jenengan cara akurat itu percuma. Pun tadi menjelaskan masalah puasa. Nggih. Alal mukallaf. Mukallaf itu ialah orang-orang yang sudah akil balik yang siap menanggung beban taklif. Taklif kan beban. Itu kewajiban dari Allah Subhanahu wa taala. Pun paham arti mukallaf nggih? Ya tentu ya yang mukallaf ya sing berakal nggih, sing ora gendung, yang mukallaf yang sehat dan siap menjalankan wajibnya puasa. Nah, di sini jelaskan wa 'alal ladzi yutiqu fidyatun ta'amum miskin. Tadi udah paham lah ya, udah saya jelaskan masalah awal Islam itu udah dinasah lah ya, ada dua pilihan, puasa atau bayar fidyah kan, ada kebebasan seperti itu tapi dinasah dengan datangnya ayat faman syahida minkumus syahra fal yasumhu. Artinya ketika bulan puasa kita wajib. Nah, ada di sini qala Ibnu Abbas illal hamila wal muradi'ah. Nah, saya tulis memang dan paham karena kalau tanpa tulisannya pahamnya mendan angel. Ini menurut mazhab Syafi'i dulu ya. Yang ini kan mazhabnya Syafi'i ini yang kita kaji. Kita mazhabnya Imam Syafi'i. Jam berapa, Bro? Ini kan nggak ada masalah makan-makan gitu, jadi santai ya. Jadi saya jelaskan satu ayat ini aja dulu. Monggo, dodong-buri. Kali disambi macet-macet. Bebas. Siap, Ji. Nah, ini mazhabnya Imam. Sebenarnya ada mazhab, mendapat mazhab masalah pembahasan ini. Imam Syafi'i. Imam Syafi'i. Rahimahullah. Satu hukumnya tadi bagi ibu hamil udut legi dan ibu menyusui. Bisa dibaca Mas? Hukum puasa ini maksudnya itu hukum puasa ini. Nanti mau penghapusnya. Puasa lagi. Nah, ketika hukum puasa bagi ibu hamil dan ibu menyusui. Ketika bumi
busuk ini singkat saya ya. Busuk kan bumil ibu yang hamil, busuk ini tidak kuat tadi kan, tidak kuat. Itu artinya cara Imam Syafi'i itu tidak kuat, itu harus ada alasan. Puasa karena alasan kesehatan. Dan khawatir. Jadi kan khaufan, khawatir kepada anaknya. Dari ibu yang hamil berarti anak yang dikandung. Naik busuk berarti anak yang disusui. Ini simpelnya berarti anaknya. Ketika bumil dan busuk tidak kuat puasa karena alasan kesehatan dan khawatir beranaknya, maka wajib tadi ayyaman, wajib bayar, wajib foto, wajib foto puasa ya, di hari selain puasa berarti kan puasa foto puasa dan bayar diat. Nah, tapi ketika bumil busuk kuat puasa, ini udah lagi ngomong tenang jelas nak. Kuat puasa tapi tidak puasa hanya karena alasan anaknya. Oh, maaf salah. Ini wajib kode puasa saja. Ini kembali. Nandel, saya nulis saja bingung. Puasa saja. Ini ketika tidak kuat puasa berarti jangan alasan kesehatan kan. Nah, tapi ketika bumil dan busuk kuat puasa, tapi tidak puasa hanya karena alasan. Ini alasan anaknya. Maka wajib kode puasa ya, kode puasa lah, dan bayar diat. Nah, ketika puasa sehat kok orang puasa dan alasan melas lah untuk anakku gering sih disusui kan gitu, melas lah kandunganku untuk ngapa-ngapa dan saya pakai sehat secara kesehatan. Nah, ini harus bayar mengodari puasa, berang dina puasa, dan juga bayar diat perharinya, yang itu 1 mud. Nah, ini perlu diketahui, ini mazhabnya kita. Bayar diat. Sakit diwatan betul? Bisa. Betul. Sanggih. Anu jelas nak. 1 hari puasa 1 mud. Jadi kekuatan tadi ala ghalabatil Fadril Bilad, kekuatannya negara kita. Berarti kan umumnya 1 mud memberi makan 1 orang miskin, berarti ya sing umumnya 1 kali makan mau miskin berapa sih biasa makan kan gitu. Jadi 1 mud kalau dalam kitabnya, dalam keterangan di syariat Islamnya 1 mud adalah 6 ya sekitar 8 onan lah, 1 kilo kirang lah, 1 kurang lebih ya 1 kilo gitu aja lah. Iya. Masalahnya nang Basnas Badan Nasional Zakat itu menahan 45.000 minimal. Itu udah ditentukan nang Majelis Ulama Indonesia. Tapi pada dasarnya 1 mud itu 20 gram.
kilo kurang lah, kurang lebih 1 kilo ya, berarti kurang dari 1 kilo ini yang apunten. Berarti 1 kilo lah, katakanlah ya 10.000 lah, ya. 10.000 aslinya ini menurut ini, kalau mau syariat ini. Nah, pertanyaannya, bagi orang yang tidak menjalankan puasa, kayak kita ya, yang alasan mungkin sakit atau musafir, kok sampai bulan puasa kedepannya kok urung nyarutang. Sebenarnya jenengan punya utang bulan puasa wingi sampai siki kan nyarutangnya cuma kodok tok, cuma hanya kodok saja. Nah, ketika jenengan sampai bulan puasa itu kok belum nyarutang, berarti kedepannya jenengan wajib kodok dan bayar dia double. Bukan berarti jenengan siki punya utang 1 hari puasa yang lalu. Nah, sampai ketemu bulan Ramadan lagi kok belum dibayar, bukan berarti jenengan terus manak jadi 2 hari itu mboten. Dalam hukum mazhabnya Imam Syafi'i itu jenengan ketambahan kenang denda bayar diat. Kedengaran jenengan sing puasa mien sampai puasa wingi urung kebayar, berarti tahun ini sebelum puasa depan jenengan punya utang sebenarnya 2 hari, ngodone 2 hari berikut bayar diat ini. Jadi kalau di Basnas ya, Basnas insyaallah 45.000 lah yang saya tahu itu di undang-undangnya. Jadi kan dengan kekuatan jenengan sebenarnya 10.000 ini nggak apa-apa, karena satu sok itu 4 mud, jadi 1/4 dari itunya berarti 1 mud ya, wajibnya zakat kan 1 sok itu, 1 sok kalau dibagi 4 berapa? 6 koma. Ya berarti 6 koma ya. Berarti ya kurang dari 1 kilo ya benar. Itulah kurang lebih itu. Allah alam bisawab. Itu jadi kira-kira lah. Berarti jenengan kira-kirane yang tahun lalu sampai bulan puasa wingi urung ya setidaknya nyicil lah. Urung kota puasanya bayar dia tadi sit. Ping pira semuanya 5 hari jenengan kekuatannya 10.000 saya ketemu kasihkan orang fakir miskin. Diniatin saya bayar diat bulan puasa yang dulu. Selama ini tahunnya 2 kali lipat puasanya. Tahunnya aku selama enggak, jenengan tetap walaupun berapa hitungannya jenengan berapa kali nggak puasa, ya kodone berapa kali itu. Ditambah dengan diat karena jenengan secara genis ngenduk. Jadi kena kepatrapan ini seperti ini. Bumil ini yang hajus, yang bumil kuat puasa. Tapi karena khawatirannya anak, bukan anaknya kering karena harus disusui atau anaknya dikandung kok. Nah apa-apa, padahal awaknya kita sehat. Nah itu harus membayar kodo dan diat. Beda karo sing emang fisiknya ketika hamil atau menyusui dia itu memang kalau puasa lemes terus puyeng atau menyebabkan kecelakaan jatuh atau gimana. Nah itu hanya diwajibkan kodo saja. Nah nanti mengganti kodo itu di hari yang lain yaitu ayyaman ukhar ketika bukan bulan Ramadan. Nah ini ada kalau mazhabnya Syafi'i itu sama persis dengan mazhab Hambali. Imam ini pengertian tambahan ilmu ya. Nah kalau mazhabnya Hanafi itu diat nggak kepake dengan alasan terutama untuk tadi ya, yang untuk bumil dan busuk ibu nyusui tidak kepatrapan diat karena dimasukkan ke masalah orang yang sakit tapi bukan sakit yang akut, sakit yang ada harapan untuk sembuh ada. Nah untuk Imam Maliki itu yang diwajibkan membayar diat adalah kalau tidak puasa gitu yang bumil atau busuk, yang ibu menyusui itu diwajibkan ketika tidak puasa ya kodok yang bayar diat. Ketika punya alasan tidak puasa untuk bumil itu tidak diterapkan hukum diat. Itu mazhabnya Imam Maliki. Berarti kan 4 mazhab sudah saya jelaskan ya. Imam Syafi'i, Imam Hambali sama. Mazhabnya seperti ini. Ini yang saya tulis ini. Tapi kita cenderung ya beda-beda mazhab. Masalahnya kalau kita pindah mazhab ngarah ke penake kita, ya rauli. Jadi maksudnya kita bodoh malah. Boleh pindah mazhab tapi ya kamil, sempurna. Ketika jenengan seorang nganggo kiye, ya jenengan silahkan. Melu Hanafi atau melu Maliki. Tapi ya harus sempurna dan seterusnya monggo. Aja kontak ganti. Nah itulah pengertian masalah mazhab. Wallahu a'lam bishawab.
Berarti tekan jelasnya baru muradi dan hamil nggih. Karena ini yang tidak kena nasakh. Karena pengendikannya qala Ibnu Abbas illal hamila wal muradi'a idza aftarta khaufan ala waladi fa innaha baqiyatun, tetap bila nuskhin kelawan dengan tanpa dinasah fi haqqihima. Jadi ini enggak kena nasakh masalah ayat tadi. Jadi hukumnya tetap ini harus dijalankan. Paham ya? Bisa dibaca inilah. Terusipun dan satu ayat faman tatawwa khairan fa huwa khairul lah. Jadi bagi orang yang sing membayar diat itu jangan hanya berpatokan ke sini saja. Kalau jenengan mau termasuk yang albirra yaitu tatawwu, sukarela, kebaikan di atas kebaikan, seperti pengintikannya sahabat Anas bin Malik. Itu beliau ketika udah ligibarin kan boleh gak puasa. Ketika kakinya jenengan bayin jenengan lebih sepuh, itu tidak diwajibkan puasa. Boleh karena sepuh fisiknya udah tidak kuat. Itu selamanya tidak boleh puasa enggak apa-apa. Cukup membayar diat. Jenengan tembak wis tuwa renta aja dipasang puasa menjenengan wasul adab. Hanya diwajibkan bayar diat. Sebenarnya 30 hari puasa Ramadan kan 30 hari. Udah bayar sampean nang jenengan kan bayar mungkin di tabungan atau jenengan lah. Diikrarkan ini go mbahku 30 dinar puasa. Wis bayar jenengan kon dahar minum. Karena biasanya kan wis umur 70 ke sana atau 80 ke sana. Wis lindung wis itu jangan maksa puasa. Aja ngaruh-ngaruh wong tua puasa. Ada hukumnya. Boleh tidak puasa, tapi wajibnya bayar dia. Ngaten. Tapi di sini dijelaskan yutiqunahu, yang saya jelaskan itu la yutiqunahu, tidak puasa karena masyaqqah. Apa itu masyaqqah? Kesulitan. Kemudian artinya akhirnya sama la yutiku atau yutiku. Karena arti yutiku ya kuat puasa tapi keberatan. Nek la yutiku ya udah tidak kuat kayak ngaten mawon. Karena ada contoh Rasulullah ketika perang Badar apa ya? Itu sebenarnya waktu itu puasa. Membatalkan puasa ketika masyaqqah. Dan bulan Ramadan itu membatalkan puasa karena kesulitan, lagi keadaan perang. Boleh. Tapi nanti diganti dengan waktu yang lain. Nah, ketika masyaqqah kayak itu boleh. Nah, apalagi? Nah, apakah pertanyaannya di sini kalau jenengan pengen enggak ada yang tanya, saya kasih pertanyaan sendiri. Apakah hanya dengan uang saja boleh dengan makanan? Dengan makanan boleh ya? Karena dalam hadis riwayat itu dari Anas bin Malik itu beliau udah sepuh nggak bisa mampu puasa, akhirnya sering memberikan, malah beliau masak sendiri, bahkan lebih, nggak cuma cara segini, nggak cuma nasi dengan lauk ala kadarnya, bahkan beliau ngasih makanan yang luar biasa, itu ada daging dan luar biasa enaknya. Itu artinya kalau dicantumkan ya mungkin lebih dari 1 mut, udah nggak mungkin lagi lebih dari 1 mut, mungkin puluhan mut. Itu artinya tatawu, itu jadi maksud tatawu sukarela. Di sini khairul lahum, fa huwa khairul lah. Jadi tatawu sukarela itu apik, berarti bisa keterkaitan dengan albirro, kebaikan di atas kebaikan. Wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Dan di sini berpuasa ketika itu dari nasah kan ya, berarti kan puasa tadi disebutkan wa ta'inus saum, menyatakan puasa. Adapun puasa itu lebih baik untuk kalian semua daripada tidak puasa atau membayar fidyah. Berarti puasanya tetap lebih baik. Karena udah dijelaskan dari awal dulu pentingnya puasa. Makanya Allah mengulang membandingkan ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum. Itu mengartikan puasa sangat penting. Jadi dulu dijelaskan puasa untuk memecahkan syahwat, karena syahwat itulah yang pertama kali mabda'uha, menyebabkan perbuatan maksiat. Ketika kita berpuasa, syahwat kita kan melemah. Wallahu a'lam bishawab. Berarti ngenjing ayat kepindahan 180. Syahrul Ramadan alladzi unzila fil Qur'an al-ayah nggih. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah ya rabbal alamin kama yanbaghi li jalali wajhika wa karim 'azimi sultanik rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin minal khasirin Allahumma ighfir lana wa liwalidina wa li ahbabina wa li ahsan 'alaina wa lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat ya rabbal alamin ya rabbal alamin Allahumma jammilna bil afiyati was salam wa atina bit taqwa wal istiqamah aina min mujibatin najamah innaka sami'ud du'a innaka sami'ud du'a innaka sami'ud du'a ya rabb. Allahumma salli salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taktirana biha min jami'il hajat ya Allah wa dhahir jami'il ma'asi was sayyiat wa tadbuna bi 'indaka 'ala darajat wa tuballuna biha aqsal ghayat jami'il khairat fil hayat wa ba'da al mamat Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an qalban khashi'an wa rizqan wasi'an wa shifaan min kulli da'in wa mawdi'an nabiyyin ahadin illa bi idhnillah wa khatimatin hasanah Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah عذاب النار سبحانك ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم ارحم